Ini adalah buah zaitun. Sebenarnya, buah ini dapat dimakan langsung setelah dipetik, namun memiliki rasa pahit yang khas. Tapi kita mungkin lebih akrab dengan olahan atau produk dari buah zaitun ini, mulai dari minyak zaitun hingga zaitun acar. Karena memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia baik dari dalam maupun luar, minyak zaitun digunakan dalam banyak produk, mulai dari makanan hingga produk kecantikan seperti sabun. Sabun minyak zaitun ini pernah dibahas pada episode sebelumnya. Pada kali ini, Rekayasa Teknologi akan membahas dari segi pertaniannya. Episode ini juga bagian dari request saudara Masno. Pohon zaitun adalah pohon yang dapat berumur hingga ribuan tahun. Pohon satu ini biasa tumbuh di kawasan Mediterranean, seperti Spanyol dan Italia. Kini, negara yang menjadi negara penghasil terbesar di dunia adalah Spanyol, yang disusul oleh Yunani. Pohon zaitun dapat tumbuh subur dan memiliki umur yang panjang pada daerah beriklim musim dingin yang sejuk dan musim panas yang panjang dan kering. Kandungan tanah yang disarankan harus memiliki kandungan cukup asam dan basa dengan pH lebih dari 5 dan kurang dari 8,5. Setelah pengecekan kondisi tanah dan memenuhi kebutuhan dasar kandungan untuk perkembangan buah zaitun, selanjutnya, petani akan membuka lahan dengan membajak lahan serta mengatur barisan area tanam. Selain itu, petani akan membuat selokan atau drainase untuk membuang kelebihan air pada musim hujan atau dingin. Syarat ini tidak diperlukan untuk perkebunan zaitun pada area lereng pegunungan. Beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh petani adalah letak ladang zaitun, di mana letak perkebunan ini harus dapat menyediakan kebutuhan matahari langsung secara penuh, minimal 6 jam per hari. Sehingga kebun zaitun biasanya dikembangbiakan secara menyatu, mulai dari luas ratusan hingga ribuan hektar. Pohon zaitun termasuk kategori pohon yang sulit untuk dibudidayakan melalui bijinya, sehingga butuh perawatan ekstra dan membutuhkan masa panen yang lebih lama. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan perkebunan zaitun yang luas, mereka biasanya menggunakan teknik kultur jaringan dan juga stek untuk memperbanyakkan bibit pohon zaitun. Bibit zaitun ini akan diperlakukan secara khusus pada rumah kaca hingga bibit ini mencapai tinggi antara 1,2 hingga 1,5 meter. Setelah itu, pohon ini akan dibawa ke perkebunan untuk ditanam di tempat terbuka di ladang perkebunan buah zaitun. Walau memiliki habitat yang kering, di masa perkembangannya, sebelum pohon zaitun ini berbuah, bibit pohon ini membutuhkan cukup air. Sehingga pekerja akan menyiapkan irigasi tetes dengan selang-selang panjang yang dibentangkan segaris dengan media tanam pohon zaitun. Pohon zaitun perlu disiram setiap hari selama musim panas. Dalam masa perkembangannya, pohon zaitun mendapatkan perawatan rutin seperti pemupukan,
penyiraman, dan pemangkasan cabang-cabang sekunder. Pemangkasan cabang-cabang sekunder ini bertujuan mempercepat pertumbuhan batang utamanya. Seperti halnya pohon lainnya, pohon zaitun juga rentan terhadap serangan hama, seperti sisik hitam atau Seissetia olea. Dalam beberapa kasus, insektisida diaplikasikan untuk melawan serangan hama ini. Jika pohon zaitun yang dikembangbiakan dengan biji mulai berbuah pada umur 5 tahun, pohon zaitun yang dikembangbiakan lewat stek dan cangkok dapat mulai berbuah sejak 2 tahun setelah tanam. Dan pohon zaitun ini akan terus bereproduksi beberapa ratus tahun yang akan datang. Buah zaitun muda memiliki warna hijau dan akan berubah hitam seiring kematangan dari buah zaitun. Namun beberapa petani tidak akan menunggu hingga buah zaitun ini benar-benar tua. Kebanyakan petani akan memanen saat buah zaitun masih hijau tua. Dan ketika musim panen tiba, petani akan membawa traktor pemanen mereka. Hal yang menarik dari panen buah zaitun adalah terdapat banyak sekali jenis mesin dan cara memanen buah zaitun yang berbeda. Mulai dari cara tradisional, cara semi-otomatis, hingga full otomatis. Bahkan, untuk jenis mesin full otomatis ini pun masih ada banyak variannya. Pada kali ini, kita cukup membahas 2 jenis mesin pemanen buah zaitun. Mesin pemanen otomatis pertama ini mungkin mengingatkan kamu dengan mesin pemanen anggur dari Italia. Ya, mesin ini masih memiliki cara kerja dan desain kerangka yang sama, di mana kendaraan ini akan lewat di atas pohon zaitun. Kemudian akan menggerakkan pohon zaitun dengan garpu-garpu yang berputar, membuat buah zaitun berjatuhan. Ketika buah zaitun jatuh ke bawah, konveyor berjalan sudah siap menerima dan membawanya ke atas. Kemudian dengan tangan konveyor ini mengarahkan hasil buah zaitun ke traktor pengangkut yang berjalan mengiringi traktor pemanen ini. Di beberapa versi lainnya, mesin ini dilengkapi dengan penampung, memungkinkan pemindahan hasil panen dapat dilakukan di ujung ladang pohon zaitun. Mesin kedua ini memiliki sayap seperti konsep sayap kelelawar dengan ditopang struktur besi di setiap jerujinya. Pertama, mesin traktor ini akan menjepit pangkal pohon zaitun. Kemudian, membentangkan sayap kelelawarnya ini hingga membentuk melingkar seperti ini. Selanjutnya, mesin ini akan menggoyangkan pohon hingga membuat buah zaitun berjatuhan. Buah zaitun yang berjatuhan ditampung pada bagian bawah penggerak mesin ini. Kemudian, setiap kali penampung sudah penuh, mesin ini akan memindahkannya ke keranjang. Inilah beberapa teknik pemanenan lainnya.
Mana yang menjadi favorit dan menurutmu paling menarik? Inilah proses pemanenan singkong dalam skala besar yang digarap secara serius dengan teknologi modern. Pada kali ini, rekayasa teknologi akan meliputnya untuk Anda. Budidaya tanaman singkong umumnya dilakukan dengan cara stek atau menanam batang pohon singkong itu sendiri. Jika dulu petani memotong batang singkong terlebih dahulu yang kemudian ditanam secara manual, kini dengan teknologi traktor penanam pohon singkong, proses pemotongan batang dan penancapan batang pohon singkong dapat dilakukan dalam waktu yang sama. Proses ini dibantu beberapa orang yang memasang batang pohon singkong di bagian belakang mesin dan satu orang sebagai driver mesin traktor. Dalam waktu yang sama dapat menanam hingga 3 baris sekaligus. Tanaman singkong ditanam berdasarkan jarak tertentu sesuai dengan kondisi tanah dan musim tanam. Singkong biasanya ditanam pada tanah yang memiliki kandungan organik yang baik dengan drainase yang baik untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Setelah batang pohon tumbuh dan berumur 1 bulan, para pekerja akan membenarkan posisi barisan tanah dan sekaligus membersihkan dari gangguan rumput yang ada. Bagian jarak antara baris tanaman diperlukan untuk pengairan pada kondisi kekeringan.
Kondisi kadar air yang ideal di lahan umbi akan menghasilkan 2 kali lipat pada kandungan 25% air. Selain itu, pemberian pupuk kandang dan pupuk yang sesuai tepat waktu dalam budidaya juga berperan penting meningkatkan produksi singkong. Setelah berumur 8 bulan, batang pohon singkong akan tumbuh tinggi dan diperlukan pemotongan bagian atasnya agar tidak terlalu tinggi dan pohon dapat berkonsentrasi penuh untuk memberikan nutrisi ke umbinya. Untuk melakukan panen dapat dilakukan setelah pohon singkong mencapai umur 12 bulan. Selanjutnya, mesin pemotong akan memotong batang pohon singkong dengan sangat pendek. Dan batang-batang ini akan dikumpulkan dan digunakan pada musim tanam berikutnya. Panen umbi singkong dengan teknologi modern akan dilakukan dengan mesin traktor pemanen singkong, di mana mesin akan menggali dan mengangkat singkong dari dalam tanah dan melemparkannya keluar dari mesin. Selanjutnya akan diambil dan dikumpulkan oleh orang-orang secara manual. Dalam pertanian modern seperti ini, dapat menghasilkan 30 ton singkong dalam 1 hektar lahan. Selanjutnya, mereka akan mengumpulkannya dan mendistribusikan ke pengepul atau pelanggan yang kemudian akan menuju proses selanjutnya. Kacang tanah adalah salah satu bahan bumbu yang sering kita temui di berbagai masakan khas Indonesia. Mulai dari bumbu sate hingga bumbu lotek, dan berbagai jenis cemilan lainnya. Namun sayangnya sejak tahun 2006 penghasilan kacang tanah nasional terus menurun. Salah satu masalah utama yang dihadapi petani kita adalah benih kacang tanah yang tak bisa disimpan lebih dari 3 bulan untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Lalu, bagaimana petani di negara maju dengan teknologi modern
mempertahankan kualitas dan proses pertaniannya? Kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanian kacang tanah di Amerika. Seperti halnya masalah yang dihadapi petani kita, langkah yang paling penting dan pertama dilakukan oleh petani kacang adalah petani harus memastikan untuk mendapatkan benih berkualitas tinggi. Beberapa petani besar memiliki divisi khusus untuk laboratorium yang memastikan dan menyimpan bibit terbaik untuk musim tanam selanjutnya. Setelah bibit kacang siap, selanjutnya petani akan menyiapkan ladang kacang dengan melakukan pembajakan di sepanjang area tanam. Dengan mesin traktor pembajak ini, mesin akan membalik tanah dan juga membuat area tanam atau bedengan semacam ini. Tujuan dibuatnya bedengan selain membuat rapih area tanam, bedengan juga berguna untuk membuat sirkulasi udara di dalam tanah menjadi baik dan stabil. Setelah pembajakan lahan selesai, petani akan mengganti mesin dengan mesin penanam kacang otomatis. Dalam sekali jalan, mesin traktor penanam ini dapat menanam 12 baris kacang sekaligus, tergantung jenis mesin yang digunakan. Petani menanam benih kacang antara 53 hingga 64 kg benih per hektar. Tergantung pada ukuran benih, kondisi tanah, dan kondisi cuaca sebelum penanaman. Dalam 7-8 hari, kacang akan muncul tergantung pada cuaca. Pada kondisi ini, petani akan menyemprotkan herbisida untuk membunuh rumput yang mungkin ikut tumbuh bersama kacang. Setelah mulai tumbuh, petani akan membalik tanah di sekitar tanaman untuk merangsang pertumbuhannya dan mengendalikan gulma. Hal ini akan terus dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi kelembaban tanah. Kacang tanah akan mulai berbunga dalam waktu 21-30 hari. 3 minggu pertama adalah waktu yang kritis bagi tanaman. Jika cuaca terlalu panas dan kering, bunga yang mewakili polong atau pasak kacang berpotensi tidak akan pernah bisa berkembang di tanah. Namun setelah melewati masa ini, pada umur 45-60 hari setelah tanam, kacang tanah sudah mulai tumbuh dan sedang dalam proses pengisian. Pada kondisi ini, para petani akan mengalirkan irigasi secara teratur sesuai kebutuhan tanaman kacang sehingga pada takaran yang cukup dan membuat tanaman berwarna hijau lebat. Selain mengalirkan air, petani juga akan menyemprotkan fungisida dalam upaya memerangi penyakit yang mungkin menyerang tanaman yang sedang berkembang. Penyemprotan ini biasa dilakukan dengan traktor penyemprot atau menggunakan pesawat jika kondisi tanah terlalu basah dan tidak bisa menopang berat traktor. Sampai pada kondisi ini, petani sudah melakukan segala upaya yang dapat dilakukan untuk pertumbuhan kacang yang berkualitas. Selanjutnya adalah hal yang tidak kalah penting, yaitu keputusan sulit yang harus dibuat petani untuk menentukan waktu panen.
Kesalahan menentukan waktu panen akan membuat segala upaya sebelumnya menjadi sia-sia. Jika petani melakukan panen terlalu cepat, menyebabkan hasil tidak optimal karena banyak polong yang masih belum tua dengan kadar air polong dan biji masih tinggi, sehingga menghasilkan biji keribut. Sedangkan jika pemanenan kacang terlambat akan menyebabkan banyak polong tua yang tertinggal akibat tangkai polong yang sudah rapuh. Sehingga dapat menyebabkan kehilangan hasil panen hingga lebih dari 50% dibanding panen optimal. Sehingga petani akan menggunakan metode umum untuk menganalisis permukaan cangkang untuk menentukan kematangan optimal. Setelah petani memutuskan untuk memanen, mereka akan membawa dua jenis mesin pemanen. Mesin traktor pertama bertugas untuk mencabut tanaman dari tanah dan meninggalkannya di belakang. Selanjutnya, mesin traktor kedua akan memisahkan kacang tanah dari akar tanaman kacang tanah dan menempatkan pada bak penampung. Kemudian, truk-truk pengangkut inilah yang akan membawa hasil panen ke tempat pengumpulan di dalam pabrik untuk dicuci dan dikeringkan.
Ini adalah salah satu sarang burung paling berharga. Sarang burung walet jenis mangkuk di pasaran dibanderol dengan harga 13 juta per kilogram. Sedangkan harga sarang burung walet jenis sudut mencapai 9 juta rupiah per kilogram. Berbeda dengan sarang burung biasa di mana sarangnya terbuat dari ranting dan dedaunan, sarang burung walet dibuat dari air liur yang akan mengeras dan menciptakan gumpalan. Salah satu alasan dibalik harga mahal sarang burung walet adalah proses pemanenan sarang yang cukup berbahaya di alam liar, di mana sarang alaminya berada di dinding-dinding gua yang curam. Alasan lainnya adalah proses pembersihan hingga siap dan layak dikonsumsi melalui proses yang panjang dan rumit. Sarang burung walet sendiri umumnya diolah atau dimasak menjadi sup. Setelah dimasak, sarang burung walet ini akan berbentuk kenyal seperti agar-agar. Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi peternakan sarang burung walet terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, tepatnya di Kota Medan dan Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Liputan ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Hal pertama yang paling penting dalam budidaya peternakan sarang burung walet adalah menentukan lokasi budidaya. Lokasi budidaya ini harus dekat dengan populasi alami burung walet dan juga kandang harus dekat dengan sumber pakan alami seperti sawah dan pinggiran aliran sungai. Di Sumatera Utara, tepatnya di Medan dan Deli Serdang, kondisi ini dapat dipenuhi dengan baik, di mana Medan dan Deli Serdang memiliki danau, pegunungan dan juga iklim tropis yang sempurna untuk budidaya sarang burung walet. Setelah mendapatkan tempat yang memenuhi kriteria dasar dalam budidaya burung walet, selanjutnya adalah membangun rumah atau gedung untuk burung walet membuat sarang di dalamnya. Gedung ini harus mengaplikasikan kondisi yang sempurna seperti di gua-gua tempat alami sarang burung walet berada. Prinsip pembuatan gedung untuk sarang walet harus memiliki satu pintu untuk keluar dan masuk udara, sehingga sirkulasi oksigen lancar, kondisi ruangan yang dingin, lembab serta minim pencahayaan. Suhu ruangan dalam gedung diatur pada kisaran 24 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Gedung atau rumah kosong yang digunakan sebagai tempat budidaya diusahakan jauh dari keramaian aktivitas manusia. Beberapa aspek penting lainnya dalam menjaga kelestarian populasi burung walet adalah dengan cara pemanenan yang terjadwal, menjaga kebersihan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi burung walet. Kemudian, setelah memiliki gedung dan rumah kosong sebagai tempat budidaya, dan pekerja sudah mengatur suasana, suhu, dan pencahayaan menyerupai tempat alaminya di dalam gua-gua, maka hal yang penting perlu dilakukan adalah mengundang burung-burung ini untuk mau membuat sarang di dalam gedung ini. Cara paling umum digunakan agar burung walet cepat bersarang adalah menggunakan rekaman suara burung walet yang ditempatkan dalam rumah buatan. Pekerja akan memasang banyak speaker di beberapa tempat yang memutar suara ini sepanjang hari. Suara burung walet ini sendiri diambil dari rekaman suara burung walet di dalam gua.
Tujuan memperdengarkan suara burung walet adalah untuk memberi kesan bahwa tempat tersebut adalah habitat asli mereka. Cara lainnya adalah dengan mencampurkan air liur dan kotoran burung walet, kemudian menempelkannya di seluruh dinding ruangan sehingga memancing burung walet untuk mendekat. Kemudian ketika sudah terdapat koloni burung walet yang datang ke tempat yang telah disediakan, maka perawatan selanjutnya akan cenderung lebih mudah. Hal ini dikarenakan burung walet bisa mencari makanan mereka sendiri. Walau begitu, pekerja akan melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan sarang walet terhindar dari hama-hama alami yang bisa mengganggu kualitas produk sarang burung walet, seperti semut, tikus, kecoa, burung hantu, dan kadal. Pemanenan sarang burung walet. Burung walet akan menjadi dewasa dalam waktu 4 tahun. Setelah dewasa, mereka akan berkembang biak dan membangun sarang untuk menampung telur mereka. Sarang inilah yang menjadi sasaran utama bagi peternak burung walet. Proses pemanenan sarang walet ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah burung walet keluar dari lingkungannya. Pekerja akan memanen sarang walet antara 2 hingga 3 bulan sekali, tergantung dari berapa banyak sarang yang sudah dihasilkan dan perkembangbiakan burung walet. Terdapat 3 cara dalam memanen sarang walet. Pertama, pemanenan sarang walet dilakukan hanya setelah burung walet selesai bertelur dan menetaskan anaknya. Namun cara panen ini membuat kualitas sarang burung walet tidak terlalu bagus. Akan tetapi, cara ini dapat membuat walet bisa berkembang biak dengan cepat, sehingga mampu meningkatkan populasi mereka. Kemudian cara kedua adalah memanen sarang walet setelah telur diletakkan ke dalam sarang. Cara ini akan membuat kualitas sarang yang lebih bagus dan tebal. Akan tetapi membuat burung walet tidak bisa menetaskan telurnya. Sedangkan cara yang ketiga yaitu memanen sarang walet sebelum burung walet bertelur. Kelebihan cara ini yakini kualitas sarang yang bagus dan produksi yang banyak. Namun, tidak ada peremajaan dan dalam jangka panjang, kualitas sarang akan menurun karena menipisnya air liur burung walet. Sehingga teknik-teknik ini harus dikombinasikan untuk menjamin keberlangsungan budidaya sarang walet ini. Selanjutnya, hasil panen sarang burung walet ini akan dibawa ke pabrik produksi. Tempat sarang walet akan diproses hingga menjadi produk jadi. Proses pembersihan dan prosedur pengolahannya harus memenuhi standar dari HACCP, yaitu metode sistematis berbasis sains untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Sebelum memasuki pabrik pengolahan sarang burung walet ini, para pekerja harus melalui proses pengecekan yang ketat, mulai dari kebersihan hingga proses sterilisasi. Para pekerja bekerja dalam tim yang diawasi oleh supervisor. Sarang-sarang burung walet yang baru masuk ini akan memasuki ruang penyortiran bahan baku. Para pekerja akan menentukan bentuk, ketebalan, dan juga jenisnya, yang kemudian mengkelompokkannya berdasarkan tingkatan kualitasnya. Selanjutnya, sarang walet ini akan dibawa memasuki ruang pembersihan awal. Di sini, sarang walet akan dibersihkan dari kontaminasi bulu dan kotoran burung. Para pekerja harus benar-benar teliti dan sabar dalam proses pembersihan yang cukup melelahkan ini. Kemudian sarang walet ini akan menuju proses pembersihan dengan menggunakan sikat dan air mengalir.
Di pembersihan kedua, pekerja akan menggunakan kaca pembesar untuk mengambil kontaminasi yang lebih kecil yang tidak dapat dilakukan pada pembersihan dasar. Selanjutnya, sarang dicetak kembali ke bentuk alaminya setelah melalui berbagai tahapan pembersihan yang merusak bentuk aslinya. Sarang walet ini kemudian dikeringkan dengan menggunakan blower. Setelah sarang-sarang ini kering, akan dibawa kepada proses terakhir sebelum pengemasan, yaitu proses pengukusan. Proses pengukusan sarang walet ini bertujuan membunuh flu burung dan bakteri lainnya. Kemudian sarang walet ini siap untuk dikemas dan didistribusikan ke pasar di Asia Tenggara sebagai konsumen utama mereka. Kebanyakan kalian mungkin tidak asing dengan nama buah tin. Tapi sebagian dari kalian mungkin belum pernah melihatnya. Dan inilah penampakan buah tin. Buah yang disebut dalam Al-Quran pada surat ke-95 yang terdiri atas 8 ayat. Selain dikenal dengan nama buah tin dalam bahasa Arab, buah ini juga memiliki nama lain. Buah ini disebut dengan buah ara dalam bahasa Latin. Sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama buah fig dan buah figue dalam bahasa Prancis. Seperti biasa, rekayasa teknologi akan membahas lebih dalam dari segi proses pertaniannya. Liputan kali ini bagian dari request Saudara Wijaya. Buah tin adalah pohon yang berasal dari tanah Arab dan menjadi kebanggaan bangsa Arab yang diberkahi. Tin dianggap sebagai pohon tertua yang dikenal manusia dalam sejarah. Buah tin biasa dinikmati dalam keadaan segar di musim panas dan diolah sebagai makanan kering yang sangat diminati pada musim dingin. Kini negara Turki menjadi negara penghasil buah tin terbesar di dunia yang diikuti oleh Yunani, Amerika, dan Italia.
Habitat asli pohon tin berada di daerah kering dan cerah, dengan tanah yang dalam dan berbatu pada ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Sebelum kita melihat proses pertaniannya, ada baiknya kita mengenal fakta unik dan menarik dari buah tin. Pertama, seperti halnya buah nanas, buah tin ini sebenarnya adalah bunga dan bukan buah sejati. Bunga atau buah tin ini pun terdapat dua jenis, yaitu buah jantan dan buah betina. Keduanya memerlukan untuk disatukan sehingga terjadi penyerbukan. Namun sayangnya, bunga tin ini tidak akan pernah mekar, sehingga satu-satunya serangga yang dapat membantu penyerbukannya, sebagian akan mati di dalam buah tin. Fakta menarik lainnya adalah tidak seperti buah pada umumnya, buah tin akan berhenti matang saat buah tin sudah dipetik dari pohonnya. Hal ini membuat petani harus menentukan kematangan buah tin yang sempurna yang dibutuhkan secara pasti. Mari kita mengunjungi pertanian buah tin atau buah ara. Sebenarnya buah tin dapat dikembangbiakan melalui bijinya, namun sayangnya tidak ada kepastian bibitnya memiliki sifat seperti induknya. Sehingga umumnya petani buah tin akan menggunakan teknik cangkok atau stek untuk memperbanyak pohon ini. Setelah mendapatkan batang pohon tin yang akan di-stek, petani akan memotong dan menanamnya di pot. Kemudian akan menempatkan bibit pohon tin ini di rumah kaca untuk perawatan maksimal dan lebih mudah untuk mengatur suhu dan kelembaban yang dibutuhkan di masa perkembangannya. Setelah bibit pohon ini berumur 6 bulan dan sudah memiliki akar sempurna, selanjutnya pohon ini akan dibawa ke ladang untuk ditanam dan dibariskan sesuai jarak yang sudah ditentukan di ladang buah tin. Kemudian pohon ini akan mendapatkan perawatan rutin berupa pemberian pupuk, penyiraman air, dan pemangkasan daun. Pemangkasan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan batang. Petani akan berfokus pada mempertahankan cabang utama. Karena kebanyakan pohon tin ini dibudidayakan melalui cangkok dan stek, maka pohon buah tin ini biasanya mulai berbuah pada umur 1,5 hingga 2 tahun setelah tanam. Buah tin butuh sekitar 1 bulan untuk matang. Jenis buah tin yang kebanyakan dibudidayakan saat ini adalah pohon buah tin yang sudah direkayasa genetik, di mana untuk proses penyerbukannya, buah tin tidak membutuhkan serangga lagi. Kini, buah tin umumnya dapat melakukan penyerbukannya sendiri, sehingga hasil panen untuk buah tin kini sudah tidak perlu khawatir akan menemukan serangga di dalam buah tin. Pada proses pemanenannya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu panen buah tin untuk mendapatkan buah yang segar dan dipasarkan dalam bentuk buah. Dan yang kedua, pemanenan untuk diolah menjadi aneka jenis makanan jadi, antara lain manisan
ataupun jenis makanan lainnya. Pada proses pemanenan buah tin untuk mendapatkan buah yang segar, petani akan memanen buah tin dalam keadaan matang yang sedang, tidak terlalu lembek, namun juga tidak terlalu keras. Petani yang membudidayakan untuk buah segar biasanya melakukan pemanenannya secara manual, di mana para pekerja akan menggunakan sarung tangan dan lengan panjang untuk melindungi pekerja terkena getah lateks dari pohon tin yang dapat membuat kulit iritasi dan terbakar saat terpapar matahari. Proses pemanenan buah tin segar umumnya dilakukan oleh petani Turki dan Jepang. Sedangkan pemanenan kedua, di mana tujuan pertanian ini untuk olahan buah tin jadi, petani akan membiarkan buah tin masak sempurna hingga terjatuh. Dan sebelum musim buah-buahan ini berjatuhan, para pekerja akan membersihkan tanah pada area sekitar pohon tin. Sehingga memungkinkan penggunaan mesin untuk memungut buah tin yang berjatuhan. Hal inilah yang bertanggung jawab kenapa jutaan orang Amerika tidak pernah mencicipi buah tin dalam kondisi segar. Buah tin terbukti menjadi sumber serat kalsium dan potasium yang luar biasa bagi manusia. Buah ini juga tinggi serat dan kalsium yang sangat baik. Apakah kalian familiar dengan buah satu ini? Buah ini sekilas mirip dengan buah sawo. Walau Selandia Baru adalah negara yang terkenal sebagai penghasil buah kiwi, namun kenyataannya buah kiwi sebenarnya berasal dari Cina. Bahkan hingga saat ini Cina masih menjadi produsen terbesar dari buah kiwi. Buah kiwi mengandung vitamin C 2 kali lebih banyak daripada jeruk. Buah kiwi juga mengandung vitamin E dan K, serta mengandung antioksidan yang berguna menangkal radikal bebas. Dari hasil penelitian, mengkonsumsi buah kiwi bisa mengurangi resiko obesitas. Selain itu, buah kiwi juga menjadi buah yang paling banyak di request kedua setelah buah durian.
Mari kita langsung saja pergi mengunjungi perkebunan buah kiwi di Selandia Baru. Kiwi dapat tumbuh dengan baik di kawasan dataran tinggi yang beriklim basah. Idealnya, tinggi lahan berada di antara 800 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu harian 12 hingga 24 derajat Celcius. Suhu paling tinggi yang bisa diterima kurang dari 26 derajat Celcius. Pohon kiwi dapat berkembang dengan baik di tanah dengan pH 5,5 hingga 6,5. Seperti halnya buah yang memiliki biji lainnya, buah kiwi juga dapat dibudidayakan melalui bijinya. Namun untuk mendapatkan bibit unggul yang tahan penyakit dan juga dapat menyediakan lebih banyak bibit dalam waktu yang singkat, petani besar seperti ini biasanya menggunakan kultur jaringan dari induk unggulan. Setelah mendapat bibit yang cukup, selanjutnya petani akan membawa bibit ini ke ladang. Ladang pohon kiwi biasanya dipasangi tiang-tiang kayu dengan kawat-kawat yang terbentang sepanjang lahan yang digunakan sebagai tempat pohon kiwi merambat. Pada awal pertumbuhan buah kiwi seperti ini, biasanya petani akan memasang kanopi seluas ladang pohon kiwi untuk mengurangi intensitas terik matahari dan juga meningkatkan persentase hidup bibit kiwi muda. Pohon kiwi dapat mulai berbuah setelah berumur 3 hingga 4 tahun. Untuk mempercepat masa produksinya, petani akan melakukan okulasi di beberapa pohon kiwi muda pada proses peremajaan bibit. Selama masa perkembangannya, pohon kiwi membutuhkan perawatan yang tidak begitu sulit, namun harus teratur. Untuk menyediakan kebutuhan air, petani akan memasang selang sepanjang ladang yang diletakkan di atas pohon dengan metode irigasi semprot yang langsung menyemprotkan air ke pangkal pohon pada pagi dan sore hari. Apabila pohon sudah berusia di atas 1 tahun, intensitas penyiraman bisa dikurangi menjadi 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, petani akan memberikan pupuk organik setiap awal musim semi dengan mesin traktor khusus ini. Mesin ini dapat memberikan pupuk secara merata pada bagian kanan dan kiri traktor saat mereka berjalan melewati kebun. Berpindah ke kebun pohon kiwi dewasa pada bulan September adalah awal musim semi. Pohon-pohon kiwi yang kehilangan daunnya setelah musim gugur dan melewati musim dingin akan dipangkas oleh para pekerja. Pemangkasan pada batang pohon kiwi selain bertujuan untuk mengatur arah rambatannya dan mencegah penyakit akibat tanaman terlalu rimbun, pemangkasan ini juga memberikan kesempatan pohon kiwi untuk memperbaharui cabang-cabang sekunder. Setelah daun-daun mulai muncul dan cabang-cabang baru sudah mulai merambat di pertengahan musim semi,
Petani akan memberikan pupuk dan juga melakukan penyemprotan hama. Kemudian di bulan Oktober hingga pertengahan November, pohon-pohon kiwi ini akan mengeluarkan bunganya. Pada saat bunga-bunga ini mekar, petani akan menginspeksi bunga pohon kiwi. Yang selanjutnya, mereka akan membawa koloni lebah ke perkebunan untuk membantu proses penyerbukan. Untuk merangsang lebah agar segera berburu bunga, petani akan mengambil beberapa serbuk sari dari bunga kiwi dan meletakkannya di atas kandang. Aroma benang sari ini akan dengan segera membuat lebah pekerja melakukan tugasnya. Setelah penyerbukan terjadi, bakal buah mulai muncul. Pekerja akan menginspeksi bakal buah dan menyingkirkan beberapa bakal buah yang tidak sehat dan mudah rontok dari tangkai pohon. Dan tepat pada awal musim panas, pekerja akan menyayat batang pohon utama secara melingkar. Teknik ini dipercaya akan membuat pohon kiwi dapat menghasilkan bunga dan buah lebih banyak pada panen selanjutnya. Pada bulan Desember hingga bulan Februari di musim panas, tanaman kiwi mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan buah kiwi akan tumbuh dengan cepat selama bulan-bulan musim panas. Volume panen buah kiwi dapat diperkirakan pada periode ini. Sebelum menentukan waktu panen, pekerja akan menguji kesiapan buah terlebih dahulu dengan mengambil sampel buah kiwi dan mengetes tekstur buah dan warna buah kiwi. Pada bulan Maret hingga bulan Mei, di musim gugur, cuaca di Selandia Baru mulai mendingin. Dan pada bulan inilah waktu yang tepat untuk memanen buah kiwi. Pada proses pemanenan buah kiwi biasanya dibutuhkan 70 hingga 80 pekerja yang akan membantu proses pemanenan. Tim pemanen dibagi menjadi tim pemetik buah di ladang, harvest auditor, pengemudi traktor, operator forklift, dan pengemudi truk yang akan mengantarkan hasil panen buah kiwi ke pabrik pengemasan. Pada pabrik pengemasan, buah kiwi akan melalui proses penyortiran, mulai dari ukuran hingga kualitas buah kiwi. Kemudian buah kiwi akan dikemas dan dilabeli, yang selanjutnya akan didistribusikan ke konsumen di seluruh dunia.